Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Langga Putra dengan NIM G1120000044. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi presentasi UAS Project SPK metode SMART. Anggota kelompok kami terdiri dari Renvil Imawan, Muhammad Maulid Fajar, Langga Putra, dan Elza Safira Hanin Diantika. Baik, kita langsung saja memasuki latar belakang. Bencana merupakan kejadian atau peristiwa yang merefleksikan adanya gangguan terhadap pola hidup manusia. Bencana disebabkan oleh dinamika alam dan sosial atau dalam kurung natural and social dynamics yang mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan serta kerugian harta, benda, dan korban jiwa. Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi topografi berbukit dan berpantai sehingga menyebabkan beragamnya jenis bencana yang ada di Kota Semarang, mulai dari banjir, tanah longsor, puting beliung, kebakaran, dan lain sebagainya. Ada beberapa faktor yang membuat Semarang menjadi langganan bencana, yaitu khususnya banjir. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam UAS Project ini yaitu metode SMART, yang artinya spesifik, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Selanjutnya penjelasan tentang metode SMART. Sejarah singkat metode SMART. Metode SMART ini pertama kali diperkenalkan oleh George T. Doran pada tahun 1981 dalam sebuah artikel yang diterbitkan di majalah Management Review. Seiring waktu, metode SMART ini menjadi populer di berbagai bidang dan digunakan oleh individu, tim, organisasi, dan perusahaan dalam merencanakan dan mengatur tujuan. Metode ini membantu untuk menghindari tujuan yang ambigu atau tidak terukur, serta membantu dalam meningkatkan fokus dan ketercapaian tujuan. Untuk rumus metode SMART itu sendiri yaitu normalisasi sama dengan J dibagi dengan sigma M, J sama dengan 1 W dikali M. Selanjutnya yaitu tahapan metode SMART. Tahapan metode SMART ada 5 poin. Yang pertama menentukan kriteria dan alternatif. Yang kedua memberikan bobot kepada setiap alternatif berdasarkan setiap kriteria dan menghitung nilai normalisasi bobot. Yang ketiga memberikan nilai kriteria untuk setiap alternatif. Yang keempat menghitung normalisasi data nilai kriteria untuk setiap alternatif. Dan yang terakhir yaitu menghitung nilai utility terhadap setiap alternatif. Memberikan nilai kriteria untuk setiap alternatif. Nilai dapat berbentuk data kuantitatif, angka, atau kualitatif. Menghitung normalisasi data nilai kriteria untuk setiap alternatif. Proses normalisasi diperlukan untuk mengubah nilai data yang berbeda pada masing-masing kriteria supaya menjadi comparable atau sebanding. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Sekian yang dapat saya sampaikan di materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Safira Hanin Diantika, NIM G1120000048. Di sini ada data dari perhitungan metode SMART, yaitu ada kriteria benefit dan ada kriteria cost. Yang termasuk kriteria benefit adalah curah hujan, dan yang termasuk kriteria cost adalah frekuensi banjir, ketinggian banjir, dan kepadatan. Alternatif yang dipakai adalah A1 Tanjung Mas, A2 Kaligawe, A3 Tambak Rejo, A4 Sawah Besar, dan A5 Treboyo Wetan. Berikutnya adalah pembobotan. Pembobotan pada tiap kriteria dihitung dari tingkat kepentingan, yaitu C1 0,31, C2
0,19, C3 0,25, C4 0,25. Menentukan nilai utility dengan mengkonversikan nilai kriteria pada masing-masing kriteria menjadi nilai kriteria data baku, dan ini adalah nilai utility pada masing-masing kriteria. Selanjutnya, ini adalah tampilan halaman login dari web SPK metode SMART. Ini ada halaman login. Selanjutnya ada tampilan halaman website yang berisi dashboard, data alternatif, data kriteria, dan isi nilai alternatif dan proses SPK. Selanjutnya data alternatif berisi seperti ini, memasukkan nilai alternatif dan nama alternatif. Selanjutnya tampilan halaman data kriteria. Ini adalah output dari data alternatif. Lalu ada tampilan halaman data banjir, yaitu bisa menginputkan kode alternatif, frekuensi banjir, bisa menentukan kriteria terlebih dahulu, lalu bisa disubmit. Selanjutnya adalah tampilan hasil dari perhitungan metode SMART. Dari data tadi dihitung menggunakan website ini, dan ini adalah hasilnya, yaitu ranking pertama adalah Sawah Besar, dan ranking kedua adalah Terboyo Wetan, lalu Tanjung Mas, Tambakrejo, dan Kaligawe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulud Fajar dengan NIM G111200040. Di sini saya akan menunjukkan implementasi program dari website sistem pendukung keputusan menentukan titik lokasi EWS dengan metode SMART. Yang pertama adalah halaman alternatif. Seperti yang di sini, halaman alternatif seperti ini ya. Cara kerjanya yaitu memasukkan kode alternatif dan nama alternatif seperti ini, dan saat disubmit akan masuk ke dalam tabel seperti ini. Untuk pengkodeannya kira-kira seperti ini, dimana form ini adalah tempat yang tadi ya, dua ini dengan metode post agar bisa dipanggil datanya. Kemudian dengan bahasa penggunaan PHP mengambil data dari semua inputan tadi. Di sini mengambil data kode alternatif dan nama alternatif dan memasukkan ke database SPK-nya. Kita dengan insert into banjir. Di sini adalah tabel, masukkan kode alternatif dan nama alternatif ke dalam tabel banjir dengan value-nya yaitu adalah data yang diambil dari inputan tadi, dari ini. Kemudian ditampilkan kembali data tersebut dengan perintah seperti ini. Yang pertama adalah panggil dulu semua data dari tabel banjir, kemudian lakukan perulangan
agar data yang terpanggil akan terpanggil sampai data terakhir. Ini banjir kode alternatif dan nama alternatif. Ini akan menghasilkan data kira-kira seperti ini. Kemudian data kriteria di sini agak simpel pemrogramannya, yaitu cuma mengambil data dari database saja, karena data yang diinputkan secara langsung dari database. Ini select semua data dari kriteria dan lakukan kembali perulangan. Baris bobot nama kriteria, teks strip baris bobot, lalu mengambil data bobot, dan ini adalah untuk rumus normalisasi bobotnya, ya. Adalah baris bobot dikurangi dari jumlah. Untuk round ini adalah agar membulatkan angka setelah koma agar tidak terlalu banyak angka. Kemudian ada halaman nilai, halaman untuk menginputkan semua nilai-nilai data seperti ini dengan mencantumkan kode alternatif. Di sini kriteria saya gunakan adalah frekuensi banjir, curah hujan, ketinggian banjir, dan kepadatan. Tinggal diisi dan setelah disubmit akan muncul seperti ini. Untuk pengodingannya kira-kira seperti ini, sama seperti yang alternatif tadi. Data yang diinput setelah menekan submit akan diambil datanya dan masuk ke variabel ini. Variabel ini tujuannya adalah untuk mengambil nilai dari inputan dari form tadi, kemudian panggil data yang diambil tadi dari tabel penelitian. Ini adalah ambil semua data dari tabel penelitian di mana kode alternatif sama dengan kode alternatif itu sendiri. Kemudian panggil lagi semua data dari tabel banjir di mana kode alternatif adalah kode alternatif sendiri, yaitu berdasarkan kode alternatif. Kemudian di sini logika jika cek query itu ini, jika data banjir dari 0 dan jika data penilaian kurang dari 1, maka masukkan data yang diinput tadi ke dalam tabel penilaian dengan value data-data tadi yang telah diinputkan oleh admin. Dan bagian ini adalah bagian tampilan datanya untuk menampilkan, mengambil kode alternatif dan nama alternatif dari banjir berdasarkan kode alternatif. Di sini select nama alternatif, pilih nama alternatif dari tabel banjir berdasarkan kode alternatif yang diambil oleh dengan kode alternatif. Kemudian yang paling penting yaitu di sini, ini adalah pengodingan dari proses SPK-nya. Ini merupakan bagian terpenting, yaitu adalah perhitungan SPK itu. Dan ini adalah contoh pengodingannya. Pertama, ambil semua bobot dari kriteria, kemudian panggil
semua data dari tabel penilaian. Ini adalah data untuk nilai tertinggi dari, di sini adalah frekuensi dari data alternatif. Di sini ada frekuensi banjir, curah hujan, ketinggian banjir dan kepadatan. Dan bagian ini adalah untuk mengambil semua data nilai terendah pada alternatif, data-data alternatif. Dan data-data itu nanti dijadikan array agar bisa dihitung kembali pada perhitungan SPK nya. Seperti ini ya, SQLi fetch array untuk menjadikan sebuah data menjadi array. Kemudian di sini ada rumus utility. Untuk ini UFP adalah untuk frekuensi banjir, di mana itu adalah cost dengan rumus cost di sini. Perhitungannya nilai tertinggi dari frekuensi banjir dibagi oleh nilai alternatif, dikurangi nilai alternatif, dan dibagi nilai tertinggi dikurangi nilai terendah frekuensi banjir. Nah, untuk yang curah hujan di sini menggunakan rumus benefit, yaitu nilai alternatif dikurangi nilai terendah dari curah hujan, dan nilai alternatifnya itu dibagi nilai tertinggi dikurangi nilai tertinggi yang dikurangi nilai terendah dari data alternatif, yang di sini adalah curah hujan. Untuk yang UKP dan UKP sama seperti yang frekuensi banjir. UKP ini adalah ketinggian banjir dan UKP ini adalah padatan. Selanjutnya, setelah data utility telah didapat, kemudian itu akan dikali dari bobot di sini. Ini rumus untuk normalisasi bobot saya kasih di sini, di mana nilai utility frekuensi banjir dikali bobot 1 dibagi 16 bobot 1. Di sini masih bobot biasa, belum ternormalisasi, dan ini adalah rumus normalisasinya. Dan setelah dapat semua data tadi, kemudian untuk bagian akhir dijumlah semua data-data ini, dan kemudian diupdate untuk dimasukkan lagi ke database dengan perintah update. Ini update pada tabel penilaian dan masukkan nilai evaluasi ke dalam tabel hasil, di mana berdasarkan kode alternatif. Dan di sini untuk menampilkan kembali data-data yang telah dihitung tadi, itu setelah mengambil semua data dari penilaian berdasarkan hasil order by hasil dengan aturan descending. Sini itu alternatif mengambil data akhir ini mengambil nilai dari query akhir, dimana query akhir ini mengambil data dari ini, mengambil semua data dari penilaian. Dan di sini ambil semua data nama alternatif dari tabel banjir berdasarkan kode alternatif, dan kemudian seperti ini untuk menampilkan data akhir adalah untuk rumus perulangannya agar akan terus terulang kode alternatifnya. Ini nama alternatif untuk menampilkan data nama alternatif. Ini variabel nama alternatif untuk menampilkan nama alternatif. Yang akhir adalah data akhir dari nilai alternatif tadi yang telah diinputkan. Kemudian hasilnya diinputkan juga dengan tambahan round. Ini adalah fungsinya untuk membulatkan nilai yang ada di belakang koma agar tidak terlalu kebanyakan.
kira-kira jadinya seperti ini. Ini setelah hasil tadi, ini tetap peringkat-peringkatnya. Kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renvi Limawan dengan NIM G111200032. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan metode SMART menggunakan Microsoft Excel. Sebelumnya saya akan menjelaskan alternatif dan kriterianya. Untuk alternatif A1 adalah Tanjung Mas, A2 Kaligawe, A3 Tambak Rejo, A4 Sawah Besar, A5 Terboyo Wetan. Sedangkan untuk kriteria C1 frekuensi banjir dengan kos, C2 curah hujan benefit, C3 ketinggian banjir kos, C4 kepadatan kos. Dan inilah data yang akan dihitung menggunakan metode SMART. Pertama adalah menentukan nilai utility. Di sini sudah ada bobot. Sebelumnya kita akan menghitung bobot terlebih dahulu. Bobot yang awalnya adalah menggunakan angka bulat akan kita ganti menjadi angka desimal yang jumlahnya adalah 1. Jadi jumlah dari bobot C1, C2, C3 dan C4 bila dijumlah hasilnya adalah 1. Cara merubahnya adalah kita ambil contoh untuk C1. Kita hitung semua dulu antara C1 sampai C4. 5 ditambah 3 tambah 4 tambah 4 hasilnya adalah 16. Cara menghitungnya adalah 1 dibagi dengan 16 lalu dikali dengan N. N di sini adalah 5. Jadi 1 dibagi 16 dikali 5 hasilnya adalah 0,31. Begitu pula dengan C2, C3 dan C4. Langsung kita menentukan nilai utility. Nilai utility didapat dari ada 2 rumus, yaitu rumus cost dan rumus benefit. Untuk yang cost contohnya adalah C1 menggunakan rumus nilai maksimum dari C1 semua nilai maksimum dikurangi dengan N. N di sini adalah 5, kemudian dibagi dengan nilai maksimum dari C1 dikurangi nilai minimum dari C1. Maka akan ketemu hasil 0,56. Sedangkan untuk benefit, rumus dari benefit adalah kita contoh menggunakan C2. Nilai N dikurangi nilai minimum, yaitu nilai N di sini adalah 2 dikurangi dengan nilai minimum dari C2 antara A1 sampai A5, kemudian dibagi nilai maksimum dari C2 dikurangi nilai minimum dari C2, maka hasilnya adalah 1. Untuk kriteria C3 dan C4 rumusnya sama seperti C1 karena sama-sama cost. Kemudian untuk nilai akhirnya didapatkan dari nilai utility yang tadi didapat dikali dengan nilai bobot. Bobot yang digunakan adalah bobot yang bernilai desimal, yang jumlahnya tidak lebih dari 1. Maka misalnya A1 kan 0,56,
0,56 dibagi 0,56 dikali dengan 0,31, maka hasilnya adalah 0,172. Dan untuk A2, A3 dan A5 juga seperti itu perhitungannya. Kemudian selanjutnya adalah perhitungan hasil. Hasil ini didapat dari penjumlahan dari kolom A1 0,172 ditambah 0,190, 0,0 ditambah 0,70, maka hasilnya adalah 0,432. Itu untuk A1. Untuk A2, A3, A4 dan A5 caranya sama, maka didapat hasil yang seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah menentukan ranking. Ranking di sini saya menggunakan rumus rank, yaitu kita akan menghitung ranking dari A1. Misal A1 maka 0,432 untuk F25 dan F2 sampai F29 itu adalah nilai pembandingnya. Kemudian untuk angka 0 ini adalah descending. Arti dari descending adalah penentuan ranking dari yang terbesar. Hasilnya adalah untuk A1 ranking 3, A2 ranking 5, A3 ranking 4, A4 ranking 1 dan A5 ranking 2. Itulah penjelasan dari perhitungan metode SMART menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.